Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama-sama kita muliakan ketua pembangunan masjid ini ya, beserta keluarga, para pengurus PKM dan majelis taklim, para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini memuliakan kita, menjadikan semua yang kita usahakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan membahas surah At-Taubah ayat 5. Surah At-Taubah ayat 5. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يذهبوا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idan salakhal ashhurul hurum. Apabila telah habis bulan haram. Ayat ini masih berkaitan dengan awal surah At-Taubah. Di awal surah At-Taubah kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus hubungan dengan orang-orang musyrik. Kenapa Allah memutus hubungan dengan orang musyrik? Sebabnya karena orang musyrik ini sesungguhnya tidak layak untuk bisa diberikan kehidupan di muka bumi ini. Karena semua sesungguhnya yang ada di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mau tunduk pada perintahnya Allah. Setelah diputus hubungan oleh Allah dan Rasul, yang berarti bahwa orang musyrik itu juga diputus hubungan dalam kaitannya dengan urusan agama oleh orang-orang mukmin, maka pada ayat ini faidan salafal ashhurul hurum. Kemarin kita jelaskan bahwa mereka dikasih waktu 4 bulan. 4 bulan ini adalah bulan haram untuk bisa memilih apakah mereka akan tetap dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, atau mereka nanti tertarik masuk Islam. Kalau mereka tertarik masuk Islam, maka mereka adalah saudara-saudara dari kaum muslimin. Tetapi kalau tidak, maka mereka harus keluar dari tanah haram, yaitu tanah haram itu Mekah dan Madinah. Mekah itu batasannya berbeda-beda, ada yang 7 km dari Ka'bah, ada yang 10 km dari Ka'bah, sekitar itu namanya tanah haram. Tanah itu disebut tanah haram karena tanah itu tanah yang dimuliakan oleh Allah. Yang menjadikan tanah haram, meminta itu sebagai tanah haram adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga tempat itu memang tidak boleh orang musyrik aslinya tinggal di situ. Kemudian Nabi meminta kepada Allah untuk menjadikan Madinah sekitar Masjid Nabawi itu juga tanah haram. Tanah haram itu tanah yang dimuliakan. Tidak boleh orang musyrik di situ. Bukan hanya orang musyrik yang tidak boleh. Tidak boleh kita menumpahkan darah di situ. Tidak boleh. Makanya siapapun yang masuk tanah haram dia aman. Tidak boleh di situ kita bertengkar. Makanya kita juga haji itu nggak boleh. Siapapun nggak boleh bertengkar. Suami istri maupun yang lain nggak boleh. Itu karena berada tanah haram. Semua orang yang ada di situ harus menggambarkan kehidupan yang aman, tentram, damai. Setiap orang memberikan ketenangan kepada orang lain. Nah, orang-orang musyrik setelah Fathul Makkah tadi diberikan waktu 4 bulan untuk memilih apakah mereka nanti itu convert masuk Islam atau mereka tetap dalam kemusyrikan. Kalau mereka dalam kemusyrikan, maka mereka harus keluar. Bulan haram ini nanti berbeda-beda di antara mufassir. Ada yang memahami bulan haram ini adalah bulan haram yang umum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram, lalu Rajab. Nah, 3 bulan ini disetting oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi itu sebagai bulan haji. Jadi bulan haji itu bukan hanya Dzulhijjah saja, tapi sejak masuk Dzulqa'dah, setelah Syawal, Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Muharram, itu sudah bulan haji. Dzulqa'dah dijadikan sebagai bulan yang haram kita berperang karena bulan ini adalah bulan keberangkatan jemaah haji. Dari Indonesia kan sudah berangkat. Jadi coba bayangkan, Allah itu sudah men-setting 12 bulan itu. 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang. Itu sejak dahulu kala. Maka 3 bulan ini berturut-turut. 1 bulan lagi bulan Rajab. Tetapi dalam konteks
dalam konteks mengusir orang-orang musyrik ini, sebagian besar ulama mengatakan bukan bulan haram itu yang dimaksud, tapi terhitung dari 10 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah ketika terjadi haji wada. Nah, 4 bulan setelah itu, karena pada waktu haji wada itu Nabi mengumumkan orang musyrik sejak saat ini nggak boleh tinggal di tanah haram, maka harus keluar dari situ kalau tetap mempertahankan kemusyrikannya. Maka terhitung dari bulan itu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan 10 Rabiul Akhir, 4 bulan sesudahnya itu mereka masih diperkenankan. Setelah itu tidak boleh. Inilah kekhususan tanah yang disebut dengan tanah haram. Maka haram di sini berarti tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram juga bisa berarti diharamkan perbuatan-perbuatan buruk, termasuk perbuatan buruk yang paling utama itu adalah kemusyrikan. Maka ini nggak boleh. Nah, orang-orang musyrik itu harus keluar dari tanah haram. Setelah itu, setelah 4 bulan berlalu, apa petunjuk Allah kepada Nabi dan kaum muslimin? Faqtuluhum, apabila sudah melebihi 4 bulan mereka masih di situ, maka bunuhlah mereka. Faqtuluhum, faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun engkau menemui mereka. Alasannya jelas. Alasan yang paling utama itu karena mereka telah memusuhi kaum muslimin sejak awal. Mereka bahkan mengusir kaum muslimin bersama Nabi. Mereka bahkan mendeportasi Nabi bersama para sahabat itu dari tempat kelahirannya. Nah, ini yang menjadi alasan. Wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka. Kalau masih ada di antara mereka yang berkeliaran di situ, maka tangkap mereka. Wahsyuruhum, dan kepunglah mereka. Wa qa'udu lahum kulla marsad, dan awasilah mereka di tempat pengintaian. Ini kaum muslimin diperintahkan untuk mengintai mereka. Seandainya di antara mereka itu ada yang masih tidak terima, lalu kemudian mau mengadakan serangan balik, nah, ini yang harus diwaspadai. Karena itu Allah sampai memerintahkan sedetail itu. Fa in tabu, ada opsi yang kedua. Apabila mereka bertaubat lalu kemudian masuk Islam, wa aqamus shalah, jadi mereka beriman. Jadi maksud daripada taubat di sini, kalau mereka beriman dari kekafiran itu menjadi orang yang beriman. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan kemudian dibuktikan dengan mendirikan sholat. Wa atawuz zakah, lalu kemudian mereka membayar zakat. Kenapa tidak disebut puasa dan haji? Karena sebenarnya dalam Islam untuk melihat kebenaran dari keimanan seseorang itu cukup dengan sholat dan zakat. Haji itu nanti belakangan, karena haji itu terkait dengan bulan tertentu, puasa juga terkait dengan bulan tertentu. Tapi kalau sholat tidak. Makanya kalau ada di antara kita walaupun dari kecil sudah Islam tapi dia nggak menjalankan sholat, nah, maka orang mengatakan nggak bener nih keislamannya. Sholat dan zakat itu menjadi indikator yang utama. Karena keimanan itu dasar. Keimanan itu dasar untuk menyatakan bahwa dia tunduk pada Allah. Lalu kemudian sholat itu adalah bukti bahwa dia berhubungan dengan Allah secara spiritual. Lalu zakat itu adalah bukti bahwa dia berhubungan baik dengan manusia yang lain. Termasuk dalam hal ini dia mengakui bahwa yang dimiliki itu tidak sepenuhnya haknya dia, tetapi harus nanti dizakatkan atau disedekahkan kepada orang yang lain.
Maka 3 indikator ini merupakan indikator keislaman. Fakhudhu sabilahum. Apabila mereka sudah melaksanakan itu, maka berilah kebebasan kepada mereka. Artinya mereka boleh tinggal di situ atau mereka mau tinggal di tempat yang lain. Diperbolehkan karena mereka sudah masuk Islam. Innallaha ghafurur rahim. Kepada orang yang seperti ini, Allah mengampuni dosa-dosa dia seluruhnya. Ini yang menjadi dasar kenapa orang yang masuk Islam itu diampuni dosa-dosa seluruhnya. Dia memulai kehidupan baru terhitung sejak dia masuk Islam itu. Sering kita mengatakan kalau gitu enak dong. Enakan kita sebenarnya. Karena setiap ibadah kita, istiqomah kita dalam kebajikan-kebajikan, Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jauh lebih enak orang yang sudah beriman sejak lahir dibandingkan yang belakangan. Rahim, Allah Maha Penyayang. Nanti untuk urusan di akhirat dia aman. Karena dia sudah diampuni oleh Allah. Dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan rahmat dari Allah nanti di akhirat. Maka Rahman itu berkaitan dengan nikmat Allah di dunia. Rahim itu khusus di akhirat. Oleh sebab itu Rahim itu selalu berkaitan dengan iman. Tapi kalau Rahman tidak. Siapapun makhluknya Allah diberikan rahmat yang sifatnya duniawi, Rahman. Tapi akhirat tidak. Rahim itu berkaitan dengan iman. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, dan jika salah seorang di antara kaum musyrik itu ada yang meminta perlindungan kepadamu. Kalimatnya dimulai dengan jika, karena nanti kasusnya bermacam-macam. Jadi paling sulit bagi orang Islam itu menghadapi orang musyrik. Kenapa? Karena mereka nggak punya pegangan dalam kehidupan. Pegangan mereka adalah hawa nafsu mereka. Yang kedua yang paling sulit adalah menghadapi orang Yahudi. Seperti sekarang ini, orang Yahudi itu kalau dibuat perjanjian, mereka sulit untuk menepati. Mereka semaunya sendiri juga. Mereka punya kitab, tapi kitabnya nggak dipakai. Nah, maka hampir dekat dengan orang musyrik. Nah, sekarang yang terjadi di Palestina, bahkan sudah sampai ke Suriah, ini sama. Paling sulit itu mengatur orang Yahudi. Nah, maka di sini apabila mereka ada di antara orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan. Jadi orang mukmin itu harus sangat mengetahui sikon. Dulu musuh, tapi begitu mereka minta perlindungan harus dilindungi. Makanya perang dalam Islam itu aturannya sangat ketat. Kalau orang itu sudah menyatakan angkat tangan, dia sudah menyatakan menyerah, tidak boleh dibunuh. Itu dalam Islam. Tidak boleh ketika masuk ke suatu daerah itu di bumi hanguskan. Jadi yang sering melakukan seperti itu yang mereka tidak beragama Islam. Fa'ajirhu, apabila mereka minta perlindungan, kasihlah mereka perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka nanti mendengar kalamullah. Mendengar kalamullah itu apa? Mendengar ilmu-ilmu keislaman. Oh, mereka mengerti tentang Islam. Oh, ternyata Islam itu begini, gitu. Kalamullah di sini bukan hanya Al-Qur'an, tapi kalamullah di sini sampai mereka mengerti tentang ajaran Islam. Oh, ternyata ajaran Islam itu berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena memang ajaran Islam ini ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu berat untuk melaksanakannya. Karena ada yang bertentangan dengan nurani kita. Sehingga orang Islam itu adalah seorang yang menundukkan hatinya untuk mengikuti perintah Allah. Maka ada beratnya. Ada banyak yang berkesesuaian dengan fitrah kita.
90% berkesesuaian kurang lebih itu dengan fitrah kita. Tapi yang 10% ini yang berbeda. Yang kita harus menundukkan hawa nafsu kita kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau ada orang mengatakan agama Islam itu agama yang sulit. Memang harus sholat 5 waktu itu sulit. Tapi sebenarnya di balik pelaksanaan sholat 5 waktu itu ada terapi yang menyembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita. Penyakit psikis maupun penyakit yang sifatnya rohani. Itu yang tidak diketahui oleh orang. Puasa itu memang berat. Walaupun cuma puasa Ramadan 1 bulan dalam 1 tahun. Tapi sebenarnya puasa itu dibutuhkan oleh semua orang. Semua manusia membutuhkan puasa. Belum lagi pahala-pahalanya. Di situ yang orang sesungguhnya kalau tidak mendalami hakikat Islam, maka dia akan mengabaikan. Dianggap berat, semua enggak berkesesuaian. Padahal semua itu 90% lebih itu berkesesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Biarkan mereka mendengar ajaran Islam, mengerti ajaran Islam, lalu mereka tunduk patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ablighu ma'mana. Kemudian setelah itu antarkan dia ke tempat yang aman bagi mereka. Tadi pilihannya, apakah mereka mau berkumpul dengan kaum muslimin atau mereka tetap di tempatnya dia. Nah, itu pilihan yang diberikan kepada mereka. Maka dalam hal ini menegaskan kepada kita, kaum muslimin itu sangat memberikan kebebasan kepada orang lain. Silahkan engkau mau Islam atau tidak, silahkan. Tapi kalau engkau tidak Islam, engkau harus bayar pajak. Nah, di situ. Kalau mereka tinggal di wilayah kaum muslimin, tapi engkau tidak bisa tinggal di tanah haram. Itu tanah yang khusus. Engkau boleh tinggal di tempat yang lain, tapi ketika berada di pemerintahan Islam dia harus membayar pajak. Nah, kaum muslimin membayar zakat. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Itu semua disebabkan karena mereka adalah sekelompok orang yang belum mengetahui tentang hakikat Islam. Jadi selama ini mereka tidak mengetahui tentang Islam. Karena mereka tidak mengetahui tentang Islam, maka menyangka-nyangka. Oh Islam itu begini gitu. Oleh sebab itu mereka perlu dikasih jeda waktu sampai mereka betul-betul yakin. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik? Jadi ini pertanyaan. Sebenarnya perjanjian dengan orang musyrik itu exception, pengecualian. Kenapa kita perlu kaum muslimin pada saat itu perlu perjanjian Hudaybiyah dengan orang musyrik? Karena nggak ada jalan lain. Kalau tidak ada perjanjian, terjadi perang pada saat itu. Tapi karena orang musyrik ini datang ke Hudaybiyah lalu meminta perjanjian, dalam perjanjian itu dikatakan Muhammad bersama kaum muslimin tidak boleh haji tahun ini. Itu tahun ke-9 Hijriah, nggak boleh. Lalu diikutinlah. Jadi pertanyaan di sini ada orang kadang bertanya, kok mau ya kita berjanji membuat perjanjian dengan orang musyrik? Itu karena tidak ada jalan lain. Karena perjanjian itu cara yang terbaik. Karena pada hakikatnya orang musyrik itu sebenarnya nggak berhak, tidak berhak atas apapun. Secara hukumnya Allah. Tetapi secara hukum manusia mereka akan menjadi penguasa di Mekah. Sama dengan orang Yahudi sekarang. Orang Yahudi itu sebenarnya sudah melampaui batas.
Harusnya mereka sudah diberikan sanksi oleh PBB, tetapi karena PBB itu kebanyakannya juga dibalik-balik kekuatannya itu ada orang Yahudi, maka tidak ada sanksi. Coba kalau itu yang melaksanakan negara Islam, sudah habis. Nah, di situ. Nah, maka di sini perlu menempuh jalan yang pengecualian. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik? Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, yaitu di Hudaybiyah. Habis itu nggak ada perjanjian lagi. Itu ditempuh sekali lagi karena nggak ada jalan lain. Itu harus dilakukan. Maka sesuatu yang haram dalam Islam boleh dalam keadaan darurat. Boleh. Misalnya kita berada di hutan, nggak ada lagi makanan apa-apa. Adanya cuman daging babi misalnya. Ya harus dimakan. Karena itu yang memperpanjang hidup kita. Tapi nggak boleh berikutnya. Sekedarnya saja untuk menyambung hidup. Nah, ini prinsip dalam Islam. Dalam keadaan tertentu yang haram itu dibolehkan. Maka sama dengan perjanjian dengan orang-orang musyrik di sini. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka berlaku jujur, istiqomah. Istiqomah di sini diartikan jujur. Famastaqamu lakum, selama mereka berlaku jujur, fastaqimu lahum, kalian juga harus berlaku jujur. Karena kalau orang mukmin berlaku jujur itu wajib. Jadi kalau ada orang mukmin yang suka bohong, itu menyalahi keimanannya. Maka sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Mungkin, karena pelit itu bawaan manusia seluruhnya. Begitu ditanya, apakah mungkin orang mukmin itu tidak jujur? Tidak. Karena wajib bagi setiap mukmin itu jujur. Maka di sini kalau mereka kejujuran mereka harus dilihat. Tapi kalau kejujuran orang mukmin sudah sesuatu yang pasti. Karena orang mukmin itu kalau berjanji dengan siapapun, dia juga berjanji dengan Allah. Sama kalau kita mengikat perjanjian nikah. Perjanjian nikah kita itu bukan hanya dengan orang yang kita nikahi, tapi juga dengan Allah. Kalau kita berjanji dengan orang lain sama. Kita tidak hanya berjanji dengan orang itu, ada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga yang menjadi saksi dari janji kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Karena sifat jujur itu salah satu dari sifat orang yang bertakwa. Tidak mungkin orang yang tidak bertakwa itu tidak jujur. Nah ini. Kaifa wa iyadharu alaikum. Bagaimana mungkin ada perjanjian yang demikian itu? La yarqabu fikum illa wala dhimma. Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak akan memelihara hubungan itu. Jadi orang musyrik itu mengadakan perjanjian seperti itu karena terpaksa. Kaum muslimin juga nggak ada jalan lain, maka dilakukanlah perjanjian itu. Nanti siapa yang mengingkari perjanjian? Orang musyrik. Karena mereka mengingkari perjanjian, maka nanti pada tahun ke-10 Hijriah Nabi membawa pasukan ke Mekah dengan lebih dari 10.000 pasukan. Nah mereka udah nggak berkutik lagi. Disinilah nanti kaum muslimin menang dengan tanpa perang. Ya, hikmah daripada perjanjian itu di situ. Kalau tahun ke-9 itu dipaksakan, sebagaimana maunya sahabat. Umar itu udah mau, ayo kita habisin aja karena mereka sudah menghabisi kita. Ya, maka tapi Nabi enggak, Nabi mengundurkan. Nah, oleh sebab itu yang ditempuh oleh Rasulullah SAW tadi ada yang mempertanyakan kaifa. Bagaimana ada perjanjian seperti itu? Sebab kalau mereka yang menang, mereka nggak akan melindungi kita.
Tapi kalau kaum muslimin yang menang, kaum muslimin akan melindungi semua manusia. Ini akhlak dari Allah. Oleh sebab itu, kalau dalam sebuah pemerintahan, kaum muslimin yang berkuasa, semuanya aman dan wajib aman. Nah, di situ. Yardunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka ini, orang-orang musyrik ini sering bersikap munafik nanti. Mereka ini menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya sebenarnya menolak. Nah, ini sifat dari orang musyrik. Mereka itu pembohong, mereka itu pengkhianat. Orang musyrik, orang Yahudi, ya sama itu. Hanya sedikit saja mereka yang betul-betul menetapkan atas dasar keimanan sesuai dengan perintah agama mereka. Hanya sedikit. Illa qalila. Wa aktsaruhum, nah ini, kebanyakan dari mereka itu fasikun, orang-orang fasik. Dia punya agama, tapi agamanya itu diletakkan di belakang punggungnya. Dia punya agama, tapi nggak digunakan. Karena itu sebanyak apapun nabi yang diturunkan kepada orang Yahudi nggak berhasil. Karena mereka di hadapan nabinya mengatakan sami'na. Begitu udah pulang ke rumah, kita ingkari yuk Musa, kita ingkari yuk Nabi Isa. Diingkari. Lebih dari 1000 nabi itu diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel, tapi nggak ada yang berhasil. Makanya syariat itu harus dipindah oleh Allah, dipindah daerahnya. Yang dulu berada di daerah Syam, daerah Palestina, Yordan, Suriah, nah dipindah oleh Allah ke Mekah. Dan dari situlah Islam itu bisa dipraktekkan dalam bentuk yang real, ajaran-ajaran wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tinggal mengikuti sekarang, ada apa-apa harus merujuk kepada Al-Qur'an. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Mereka itu memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Jadi ayat itu dijual belikan sama mereka. Kalau mereka mendapatkan keuntungan, nah mereka kasih. Kalau mereka nggak mendapatkan keuntungan, nah mereka nggak sampaikan. Nah ini yang berbeda dengan prinsip Islam. Fasaddu an sabilillah. Oleh sebab itu mereka seringkali menghalangi dari jalan Allah. Fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a kanu ya'malun. Yang seperti itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Jadi perbuatan yang sangat buruk di muka bumi ini adalah memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Menjualbelikan ayat-ayat Allah itu membolak-balik gitu. Kalau nggak ada kepentingan, keuntungan buat dirinya, nggak dia sampaikan. Tapi kalau ada kepentingannya, nah dia sampaikan. Atau dirubah dengan kemauannya sendiri. La yarqabuna fi mu'minin illa wala dhimma. Mereka juga tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin. Juga mereka tidak mengindahkan perjanjian. Ini. Jadi sifat dari orang musyrik itu nanti dijelaskan oleh Allah sedemikian rupa. Di bawahnya nanti orang Yahudi. Maka dalam Al-Quran juga dikatakan engkau bisa bersikap mesra dengan orang Nasrani, tapi tidak dengan Yahudi. Sulit itu, sulit. Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau Allah sudah menyebut seperti ini, maka karakter-karakter seperti ini akan selalu muncul pada mereka. Zaman apapun itu akan selalu ada orang-orang yang seperti ini. Wa in fa'in tabu. Ada kalimat fa'in. Kalimat bersyarat. Namun jika mereka bertaubat, ada di antara orang mereka yang masuk Islam, wa aqamus shalah, lalu tunduk melaksanakan perintah
dari ajaran agama Islam, yaitu salat. Wa atawuz zakat, dan mereka membayar zakat. Ada orang Yahudi dengan penelitian mereka yang sedemikian rupa nanti percaya, oh ternyata yang paling benar itu Islam. Banyak orientalisme itu, orang-orang orientalis yang mempelajari Islam dari orang-orang barat, ketika dia sudah berhasil melakukan penelitian mereka, mereka mengatakan, oh ternyata yang berkesesuaian dengan keadaan ini adalah Islam. Lalu mereka masuk Islam. Tapi itu sedikit, maka sering dikatakan orang-orang yang masuk Islam ini adalah orang-orang yang cerdas. Sementara orang-orang yang keluar dari Islam ini adalah orang-orang yang kebalikannya. Kalau tidak kepentingan duniawi, ya kepentingan kaum perempuan di situ. Kalau tidak harta tahta, sekarang orang nyebut ya kuota, bukan wanita, tapi kuota. Nah, maka ini perbedaan orang yang masuk Islam dengan mereka yang keluar dari Islam. Wa innakasu aymanahum, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, mim ba'di ahdihim. Nah, di atasnya ya, kalau mereka beriman, bertaubat, lalu kemudian melaksanakan membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, mereka adalah saudara kita seagama. Islam ini adalah agama bagi seluruh manusia. Karena itu Al-Quran itu bukan hanya kitabnya orang Islam, tapi Al-Quran itu kitab bagi seluruh manusia, hudan linnas, dia adalah petunjuk bagi semua manusia. Oleh sebab itu nanti di akhir zaman itu hampir semua penduduk dari manapun, dari suku manapun masuk Islam. Ada yang masuk Islam untuk mengatakan bahwa Islam itu menjadi agama universal, agama dari seluruh umat manusia. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami akan jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui. Semakin kita mendalami Islam, semakin kita tahu banyak hal. Semakin kita mempelajari Al-Quran, itu semakin banyak yang nanti kita ketahui. Oh ternyata masih banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena ilmu Islam itu ilmunya Allah, dan ilmu Allah itu tidak terbatas. Maka tinta Al-Quran ini hanya sebagian dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innakathu aymanahum, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, mim ba'di ahdihim, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencerca agamamu. Coba perhatikan. Orang ada yang masuk Islam tapi keluar lagi nanti. Nah, biasanya orang yang begini nanti mencerca agama Islam. Dia sudah tahu, tapi yang dia ketahui itu hanya sedikit. Karena dia tahu sedikit itulah, maka dia berani menghina. Kalau orang tahu banyak, dia nggak berani menghina karena dia tahu. Karena tahu sedikit itulah, maka wa ta'anu fi dinikum, mereka menghina agamamu. Orang-orang yang seperti ini itu faqatilu a'immatal kufri. Orang-orang yang seperti ini harus diperangi. Biasanya mereka punya pemimpin-pemimpin mereka. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perangi mereka, termasuk perangi a'immatal kufri, pemimpin-pemimpin dari mereka. Kenapa diperangi? Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Karena orang ini tidak bisa dipegang perjanjiannya. Jadi orang yang memutus perjanjian, mengingkari perjanjian, itu berhak untuk diperangi. Karena dia sudah tidak menghargai. Dari sisi kemanusiaan saja tidak menghargai. Mereka tidak punya komitmen. Orang-orang yang tidak punya komitmen seperti ini merusak kehidupan.
ala tuqatilu qauman, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang atau sekelompok kaum nakatsu aimanahum, yang melanggar sumpah janjinya. Kalimatnya digunakan dengan kalimat pertanyaan. Padahal kaum muslimin itu ketika berhadapan dengan sebuah kelompok tertentu, dia masih mengulur-ulur waktu, dibiarin dulu aja. Nah, inilah yang disebut dengan kaum muslimin itu memang harus tahu sikon, memahami situasi dan kondisinya. Karena situasi dan kondisi itu berubah setiap saat, maka kadang ada pro kontra di antara kaum muslimin. Harusnya kita sudah ambil ini nih, harusnya kita ambil ini gitu. Nah, apa yang dimusyawarahkan di situ yang harus dipegangi. Maka musyawarah itu memiliki peranan yang sangat penting. Kalau kita sudah memusyawarahkan sesuatu, ya udah dilaksanakan. Insya Allah apapun yang dilaksanakan itu yang terbaik. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya kita bisa melihat, oh ternyata setelah kita laksanakan ada begini gitu. Tidak apa-apa. Nah, maka di sini ada pertanyaan. Ala tuqatilu qauman, mengapa kamu tidak memerangi kaum nakatsu aimanahum, yang mereka itu melanggar sumpah janjinya mereka dengan kita. Wahammu bi ikhrajir rasuli, dan mereka telah merencanakan untuk mengusir rasul. Wahammu bi ikhrajir rasul. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka yang pertama kali memusuhi kalian. Nah, ini juga kepada orang-orang musyrik. Wahum bada'ukum awwala marrah. Terus ada pertanyaan dari Allah, atakhshawnahum, apakah kamu takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kita takuti. In kuntum mukmin, jika kalian orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu orang yang seharusnya dia lebih takut kepada Allah. Makanya sering di antara kita kalau ada apa-apa, kenapa enggak kamu lakukan itu? Saya takut kepada Allah, gitu. Ketika orang itu mengatakan dia takut kepada Allah, dia sudah bertakwa. Karena ketakutan itu muncul disebabkan oleh kekhawatiran nanti dia menerima akibat yang buruk di akhirat. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan, kenapa kamu sholat? Saya ingin masuk surga. Itu sudah benar. Gitu. Itu sudah benar karena memang dalam Al-Quran dikatakan kalau engkau melakukan perbuatan yang baik didasari oleh iman, maka engkau akan masuk surga. Hanya bahasanya itu bahasa yang umum digunakan oleh kebanyakan manusia. Kenapa kamu menjalankan ini supaya saya nggak masuk neraka? Udah benar. Gitu. Cuma nanti ada orang yang lebih pintar dari kita. Kenapa engkau lakukan semuanya ini? Saya ingin mengharap ridhonya Allah. Gitu. Bahasanya lebih halus lagi. Kalau dia mengharap ridhonya Allah, maka dia juga sebenarnya mengharap surga. Gitu. Karena orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang mentaati semua yang dilakukan, yang diperintahkannya, menjauhi yang dilarangnya. Dia diridhoi oleh Allah. Kalau dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan dapat surga. Cuman bahasanya saja, bahasanya lebih halus dia daripada yang pertama. Nah, pada ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan sindiran kepada kaum muslimin. Ketika engkau berhadapan dengan orang-orang musyrik, mereka sudah punya tiga hal ini. Kalau mereka berjanji sama kita sudah mengingkari, mereka melakukan perencanaan yang buruk terhadap orang-orang muslim. Yang ketiga, mereka
mereka mengeluarkan kaum muslimin itu dari tempat kelahirannya, maka orang-orang seperti ini sudah wajib untuk diperangi. Wajib untuk diperangi. Maka pertanyaan Allah, kalau engkau berada dalam sebuah komunitas, komunitas itu adalah komunitas yang baik, yang engkau bisa berjuang kebaikan di situ, engkau harus lakukan. Kalau engkau tidak, pertanyaan Allah, apakah engkau takut kepada mereka? Jadi komunitas yang di situ sudah besar, kaum musliminnya sudah banyak. Kalau sampai tidak ada masjid, itu ditanya seperti itu. Apakah kamu takut sama mereka? Harusnya kamu lebih takut kepada Allah. Maka ketika sebuah komunitas itu sudah bisa membangun masjid, sebenarnya dia merupakan representasi dari Islam. Karena di masjid itulah nanti ajaran-ajaran keislaman itu bisa diterapkan. Di masjid itulah yang menjadi representasi. Orang muslim semua merepresentasikan semua yang dimilikinya itu nanti ke masjid. Karena itu yang paling ideal. Oleh sebab itu kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang diperjuangkan oleh kita dan juga kaum muslimin semuanya, dengan masjidnya yang ada di situ sebagai peradaban yang ada di situ, itu sesuai dengan yang ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Karena dengan kita mengupayakan seperti itu, sebenarnya kita sedang mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, orang mukmin itu memang harus bersama. Gak boleh dia sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri dia akan tercerai-berai dan dia mudah untuk dikalahkan oleh pihak-pihak yang lain. Kalau kita bisa bersama, kita bisa menikmati kebersamaan itu banyak hal. Kita juga bisa merasakan keberkahan dari Allah itu dalam semua hal. Karena memang kita bersama-sama dengan menjadikan mercusuar Islam yang berupa masjid itu sebagai pilar yang utama dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai fitnah. Maka sering dikatakan, ya Allah jauhkan kami dari fitnah dunia. Fitnah dunia yang paling berat itu adalah kita tidak bisa melaksanakan syariat kita. Ada orang-orang musyrik, ada orang-orang kafir yang menjadi penghalang dari ibadah-ibadah kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa musuhnya orang-orang Islam itu adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa an sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina, barik lana fi amwalina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi ulumina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya, semuanya itu keterbatasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.